Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Tikus. Di bulan Juni 2020, apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak PA saya yang baru ya, 087780551041 ya. Nanti ada keponakan saya, Monica, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya, Sio Tikus. Kita ambil kartu untuk kamu ya. Kita ambil yang paling kiri. Di sini ada kartu bintang. Kartu bintang bisa juga menasihati kamu untuk mungkin kamu harus sabar gitu dengan harapan kamu, dengan keinginan kamu, dengan cita-cita kamu, doa kamu selama ini yang kamu minta sama alam semesta. Ya, energinya sudah sampai yang saya lihat di sini. Coba kita lihat kartu berikutnya biar nyambung ceritanya ya. Kartu paling kanan. Ya, di sini ada kartu perempuan, bisa juga mewakili diri kamu ya. Kita ambil kartu berikutnya lagi. Ya, di sini ada kartu kunci. Kamu mungkin sedikit bingung dengan kehidupan sekarang ini atau masalah yang sekarang ini kamu hadapi. Kamu ingin mendapatkan jalan keluar. Kartu kunci ini bisa juga mewakili keinginan kamu untuk segera mendapatkan jawaban mungkin ya, atau menunggu kabar dari seseorang. Kamu mungkin lelah gitu ya, mungkin kemarin-kemarin kamu sudah menunggu terlalu lama dan kamu berharap ada kepastian mungkin dari seseorang. Kartu bintang ini juga bisa juga mewakili harapan kamu untuk mungkin kamu pingin punya hubungan yang ke jenjang yang serius gitu. Mungkin keinginan kamu untuk menikah ya, kalau kamu perempuan sudah sedikit ibarat kata tuh menjadi prioritas kamu di tahun ini gitu ya. Kamu ingin sekali mungkin punya hubungan serius dengan seseorang ya, ke jenjang perkawinan ataupun pernikahan gitu ya. Apapun masalah kamu, karena di sini ada kartu kunci ya, kamu akan menemukan jalan keluar itu. Karena perempuan ini ada menghadap ke kunci, berarti ke depannya dia akan menemukan jalan keluar ya. Dan di sini ada kartu bintang, berarti harapan dia yang dulu-dulu, keinginan dia yang dulu-dulu mungkin di bulan Juni ini akan kebuka jalan untuk kamu ya. Oke, intuisi saya menginginkan saya ambil kartu lagi ya. Kita ambil yang tengah. Iya, di sini ada kartu bunga lili. Kartu bunga lili ya, mewakili orang yang usianya lanjut gitu ya. Jadi kalau kamu masih punya orang tua ataupun di lingkungan keluarga kamu ada orang yang umurnya lebih ibaratnya lebih tua, itu harus diperhatikan. Mungkin ada yang terganggu kesehatannya gitu. Tapi bisa juga kamu akan menemukan orang yang usianya mungkin lebih dewasa dari kamu ya. Ini kartu kunci. Berarti apapun masalah kamu akan dibantu oleh orang. Misalnya kalau kamu lagi bekerja atau kamu usaha, sepertinya akan dapat bantuan dari orang yang usianya mungkin lebih pengalaman dari kamu, soal bisnis, soal kerjaan gitu ya. Jadi kalau ini soal kerjaan, soal usaha, nggak usah khawatir. Di bulan Juni saya melihat akan kebuka jalan dari seseorang gitu yang bisa membantu kamu apapun masalah kamu ya. Orang ini usianya lebih tua dari kamu gitu, dan dia akan membawa ibaratnya pemecahan atas masalah kamu ya. Bisa jadi kamu kerjasama atau apalah ya, ada sesuatu yang bisa cocok gitu ya. Oke. Dan kalau ini dalam hal usaha gitu ya, saya melihat peluang kamu untuk bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman. Yang saya lihat ini orangnya
lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya gitu. Kamu banyak diuntungkan kalau saya lihat di sini ya. Mungkin kamu berjodoh ya, dalam arti kata berjodoh dalam hal bisnis ya, bisa lebih terbuka lagi, lebih bisa membuka pikiran kamu setelah kamu bertemu dengan orang ini ya. Begitu. Ini kartu perempuan ini bisa juga mewakili diri kamu gitu ya. Bisa juga mewakili orang yang bakal kamu temui, bisa juga. Tapi kemungkinan besar ini diri kamu ya. Kamu memang sudah lama mengharap ada jalan keluar atas masalah yang sedang kamu hadapi gitu ya. Soal rezeki juga akan kebuka, tapi kayaknya lambat ya. Kamu harus sabar, pelan-pelan ya. Mungkin keuntungan ataupun hal yang besar kamu harapkan selama ini, kamu dituntut untuk lebih bersabar, menunggu gitu ya. Ini butuh proses gitu ya. Bunga lili butuh proses, tapi kamu akan puas dengan hasilnya nanti. Yang saya lihat begitu. Oke, coba kita ambil lagi kartu berikutnya ya. Tumben saya mau ambil kartu terus ya. Biasanya hanya sebatas 3 kartu. Ya, di sini ada kartu anjing ya, kartu soulmate. Saya melihat orang ini akan datang ke kamu. Bisa jadi orang ini udah kamu kenal ya, karena kartu anjing ini bisa sahabat baik, bisa juga teman lama gitu, yang mungkin udah lama gak kontak ya, dia akan datang gitu ya. Saya rasa dia akan bisa bekerja sama dengan kamu gitu ya. Bisa memberi, ibarat kata tuh pintu kebuka pikiran kamu ketemu dia. Mungkin dia akan ibaratnya bekerja sama dengan kamu dan dia ahli dalam bidangnya gitu. Jadi banyak bisa membantu kamu, istilahnya seperti itu. Oke? Dan kita mau pindah ke soal urusan asmara ya. Gitu. Kalau urusan pekerjaan terus usaha akan ada peluang ya, akan ada kebuka jalan. Mungkin kamu kerja sama dengan teman lama kamu ya. Soulmate ibarat kata tuh bisa juga istilahnya orang yang sudah kamu kenal ya, istilahnya begitu. Dan ini orang bisa dipercaya ya. Saya yakin karena kartu bunga lili terus di dekatnya kartu anjing ya. Berarti orang yang kamu temui ini ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa ibaratnya kamu andalkan, bertanggung jawab, dan dia setia kawan, dia jujur ya. Inilah karakter dia. Jadi gak usah khawatir dengan dia gitu ya. Intinya kamu bisa melangkah dengan tenang, bisa kebuka jalan ketika bertemu dengan orang ini. Di bulan 6 itu akan terjadi ya. Ada jalan keluar untuk apapun masalah kamu. Dan ini kita bahas masalah asmara. Saya melihat di sini. Mungkin kamu pernah berhubungan sama orang yang sudah berkeluarga ya di masa lalu ya. Ini ada kartu bintang ya. Ini juga bisa menandakan bahwa orang itu sudah berkeluarga gitu dah. Dan kamu sebenarnya sudah melihat ke masa depan gitu ya. Gitu, walaupun kamu masih mengingat-ingat orang itu ya. Saya melihat ya, ketika kamu melihat ke masa depan, saya yakin soal jodoh ya akan kebuka jalan untuk kamu. Gak usah khawatir gitu ya. Orang ini menyenangkan yang saya lihat. Mungkin kamu agak kurang seret itu karena perbedaan usia yang cukup banyak itu ya. Tapi saya lihat di sini orang ini bisa menjadi sahabat baik ya, menjadi pasangan yang mengerti kamu, yang peduli sama kamu. Kamu bayangkan seekor anjing itu kan kalau kita pelihara dengan baik dia akan setia gitu. Anjing karakternya adalah setia gitu. Jadi ketika kamu punya niat baik, dia akan merespon ya. Jadi istilah kata segala sesuatu itu kalau kita punya niat baik, maka kita juga akan mendapatkan hal baik juga, tergantung niat kita. Tapi ketika kita punya niat yang gak baik dengan orang, maka hal gak baik juga yang akan menuju kita. Jadi jaga hati kamu, jaga ibarat kata tuh pikiran kamu, jangan pernah terpengaruh dengan energi negatif orang gitu ya. Intinya seperti itu aja ya. Niatkan gitu. Ketika melangkah ya, langkah kita benar, pikiran kita benar, hati kita benar, yang kita kerjakan juga benar, saya yakin hasil tidak akan meleset gitu ya. Peliharalah energi positif gitu ke depannya supaya kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Di bulan Juni ini akan membuka jalan
Ya mudah-mudahan di tahun 2020 gitu berjalan gitu, pertengahan tahun sampai akhir itu semua hal baik datang ke kamu gitu ya. Mungkin di bawah pertengahan tahun gitu ke bawah itu istilahnya banyak cobaan, banyak ujian gitu ya, jatuh bangun tentang kehidupan kamu, tentang kerjaan kamu, tentang usaha kamu. Tapi saya yakin kamu orang yang ibarat kata pantang menyerah ya, jangan menyerah dengan keadaan. Alam semesta menyertai langkah kamu. Di sini ada kartu bintang, berarti ada sinar. Ya, kalau kamu mengalami kegelapan, berarti di bulan 6 akan kebuka jalan, ada sinar yang menyerang, ibaratnya menyinari kehidupan kamu. Nggak usah khawatir. Hidup nggak selalunya roda di bawah. Ada kalanya kita di atas, tapi ketika kita di atas kita jangan lupa diri gitu. Ketika di bawah ya kita nggak usah merasa rendah diri. Intinya hidup ini ketika kita tidak merugikan orang, ketika kita tidak bergantung dengan orang, maka kita bisa hidup mandiri, itu akan jauh lebih baik ya. Diri kita akan lebih berharga. Tapi ketika kita mengharapkan bantuan dari orang lain, ya jangan salahkan kalau orang itu bersikap tidak menyenangkan atau semena-mena dengan kita. Ya nggak perlu kita membenci. Ya segala sesuatu kita ingat baik ke orang aja. Ketika kita mengingat hal baik ke orang ya kita nggak akan dendam, kita nggak akan benci gitu ya. Kita jadi orang yang pemaaf, jadi orang yang welas asih. Oke? Saya rasa ini aja ya untuk kamu ya Sio Tikus. Semoga bisa cocok. Kalau seandainya cocok ya syukurin aja, tapi kalau nggak cocok nggak usah kecewa. Bisa jadi readingan berikutnya energi kamu yang ketarik gitu ya, dan kamu bisa nonton ke channel yang lain mungkin lebih cocok gitu kan. Banyak sekali tontonannya gitu ya, tinggal milih ya di YouTube. Saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada salah-salah kata selama ini saya bikin video ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Semoga berkah Idul Fitri kita dapatkan semuanya, kemudahan, kesehatan, kelancaran rezeki ya. Semua hal baik datang ke kita. Dan tetap stay di rumah. Kalau memang nggak penting nggak usah keluar ya pakai masker. Kondisi sedikit-sedikit membaik, tapi kita nggak boleh lengah ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.